Halo semuanya, selamat datang di No Monster ID. Hari ini kita akan nge-recap film yang sebenarnya udah lama di-request sama kalian, yaitu Godzilla Planet of the Monster. Sebenarnya dulu udah pernah kita bikinin kisah tentang Godzilla Earth yang ada di trilogi ini. Tapi karena kurang serak aja gitu kalau nggak dibikin alur ceritanya, makanya ya udah kita bikinin hari ini. Jadi filmnya itu menceritakan tentang 22 tahun setelah umat manusia meninggalkan bumi akibat dari kemunculan seekor kaiju yang diberi nama Godzilla. Selama waktu itu, manusia mulai menyusun rencana nih untuk bisa membalaskan dendamnya terhadap Godzilla. Namun, begitu mereka kembali lagi ke bumi, manusia rupanya menemukan kalau ada berbagai hal yang telah terjadi di bumi. Termasuk, mereka juga nggak bisa memastikan apakah Godzilla yang ada di bumi sekarang adalah Godzilla yang sama yang pernah mengusir mereka dari planet ini. Pada awal abad ke-21, bumi dikuasai oleh makhluk raksasa menakutkan yang dikenal sebagai kaiju. Pada saat itu, kekuatan militer umat manusia bukanlah tandingan makhluk-makhluk buas yang kemudian menyebabkan jutaan orang menjadi korbannya. Nah, ada satu kaiju yang paling terkenal di antara semuanya, dan dia diberi nama Godzilla. Seekor monster yang gak terbendung yang akan membunuh semua yang menghalangi jalannya, baik itu monster maupun manusia. Di saat umat manusia lagi menderita, tiba-tiba muncul ras alien yang dikenal sebagai Exif yang tiba di bumi dengan maksud untuk menolong manusia, yaitu dengan memperkenalkan suatu agama atau kepercayaan, supaya manusia nggak lagi mengalami rasa putus asa yang luar biasa akibat bencana ini. Nah, nggak lama kemudian, bumi kedatangan alien lagi, yang bernama Bilusaludo. Mereka ini adalah ras alien berteknologi maju yang ingin berimigrasi ke bumi setelah kehancuran planet asal mereka. Bilusaludo berjanji jika umat manusia mau memberi mereka tempat tinggal di bumi, maka mereka akan membantu untuk mengalahkan semua kaiju, khususnya si Godzilla. Kemudian, pada tahun 2046, Bilusaludo hampir aja menyelesaikan senjata anti Godzilla, yaitu Mecha Godzilla. Namun di luar dugaan, Godzilla malah menghancurkan fasilitas mereka sebelum Mecha Godzilla bisa diaktifkan. Dan akibat kejadian itu, Bilusaludo dengan terpaksa harus meninggalkan proyek Mecha Godzilla. Nah, dengan segala macam kekalahan yang dialami umat manusia, semakin membuat mereka menderita ketika melihat kehancuran yang dibuat oleh Godzilla. Karena itu, pemerintahan pusat lalu mengatur rencana putus asa untuk mengevakuasi 15.000 manusia dari planet ini demi mencari rumah baru di tempat lain di alam semesta. Orang-orang tersebut akan dibagi menjadi dua kelompok. 10.000 penumpang akan menaiki pesawat Horatio menuju ke planet Kepler 452, sementara 5.000 lainnya akan menaiki pesawat Aradrum menuju ke planet Taui. Seorang anak kecil bernama Haruo Sakaki terlihat bergegas pergi menuju ke Aradrum bersama dengan kakeknya yang bernama Daichi. Di sana, dia menyaksikan Godzilla muncul dan kemudian melenyapkan salah satu pesawat pengangkut yang rencananya akan terbang menuju ke Aradrum. Pesawat itu jatuh ke tanah dan menghancurkan rombongan bus yang kebetulan lagi membawa orang tuanya Haruo. Sejak saat itu, Haruo nggak akan pernah melupakan apa yang terjadi kepada kedua orang tuanya, di mana Haruo berjanji kalau suatu hari nanti dia akan menghancurkan Godzilla demi membalaskan kematian kedua orang tuanya. 22 tahun berlalu setelah pesawat luar angkasa Aradrum berhasil meninggalkan bumi. Akhirnya mereka mencapai target yang menjadi tujuannya, yaitu sampai ke planet Taui. Selama 22 tahun perjalanan, rupanya udah membuat sumber daya dan juga makanan menjadi sangat langka, yang akibatnya membuat penumpang yang tadinya berisi 5.000 orang kini menyusut menjadi 4.000 orang. Nah, sebuah kapal pendarat yang membawa banyak penumpang berusia lanjut, termasuk kakeknya Haruo yaitu Daichi, diminta untuk bersiap turun ke permukaan planet Taui untuk menentukan dan juga mencari tahu apakah planet itu emang layak dihuni atau enggak. Namun bagi Haruo yang sekarang udah tumbuh dewasa dan menjadi kapten di atas kapal Aradrum, percaya bahwa semuanya ini adalah niat jahat dari para petinggi yang bertujuan untuk mengurangi populasi lansia di Aradrum dengan cara mengirimkan penumpang-penumpang ini ke planet yang bisa aja berbahaya bagi mereka. Karena itu, Haruo kemudian memilih melakukan tindakan ilegal dengan cara mengunci dirinya sambil membawa sejumlah besar bahan peledak di dalam kapal pendarat dan mengancam akan meledakannya jika misi pendaratan tidak dibatalkan. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, Haruo tiba-tiba dihubungi oleh Daichi kakeknya, yang kemudian menjelaskan kalau dia dan penumpang lainnya sebenarnya memang mengajukan diri untuk misi ini karena mereka merasa kalau udah terlalu tua, apalagi kalau harus terus tinggal di Aradrum. Rupanya si kakek Daichi lebih memilih untuk
untuk mati di darat daripada di luar angkasa. Nah, meskipun Haruo udah memohon kepada kakeknya supaya jangan melanjutkan misi ini, namun dia nggak bisa berbuat apa-apa setelah pasukan keamanan Aratrum menerobos masuk dan menangkap Haruo. Haruo hanya bisa menyaksikan dari dalam sel penjara ketika kapal pendarat yang ditumpangi oleh kakeknya itu tiba-tiba meledak saat memasuki atmosfer dari Taui. Beberapa waktu kemudian setelah kejadian itu, ada seorang eksif sekaligus uskup agung dan juga kolonel yang bernama Medvis yang terlihat menemui Haruo di dalam penjara. Kedatangannya ke sini adalah untuk mendengarkan pengakuan dari Haruo supaya Haruo mau mengakui kesalahan yang udah dia lakukan. Tapi pada kenyataannya, kehadiran Medvis di sini adalah untuk memberikan data rahasia yang diminta oleh Haruo sendiri tentang seluk-beluk dari Godzilla, sehingga nantinya Haruo bisa membalaskan dendamnya. Haruo percaya dengan strategi yang tepat 22 tahun yang lalu itu, umat manusia sebenarnya bisa mengalahkan Godzilla. Namun sayang, manusia malah memilih untuk mundur dan meninggalkan planet ini. Dimana sekarang Haruo ingin membuktikan kalau Godzilla itu bisa dikalahkan. Sementara itu, Komite Pusat lagi duduk bersama untuk membahas langkah-langkah selanjutnya perihal planet Taui yang ternyata nggak bisa dijadikan tempat tinggal. Endurf, seorang kardinal dari ras eksif, mengatakan kalau mereka bisa aja kembali lagi ke bumi secara instan dengan menggunakan kemampuan hyperdrive yang ada di Aratrum. Nah, dengan menimbang segala kemungkinan untuk kembali lagi ke bumi, rumor-rumor itu kemudian mulai menyebar ke seluruh kapal, yang membuat seluruh penghuninya jadi bingung. Apa iya bumi sekarang udah bisa ditinggali? Singkat cerita, akhirnya para petinggi menyetujui nih rencana untuk kembali ke bumi. Mereka lalu mengaktifkan hyperdrive Aratrum, di mana kemudian pesawat Aratrum lalu muncul dari hyperspace dan sekarang telah berada tepat di luar orbit bumi. Beberapa drone pengintai lalu dikirim ke planet bumi untuk menganalisa lingkungannya. Nah, dari hasil analisa disimpulkan bahwa seenggaknya terdapat perbedaan waktu 10.000 tahun sejak mereka meninggalkan bumi 22 tahun yang lalu, di mana hal tersebut telah membuat kondisi lingkungan juga mengalami banyak perubahan. Drone altitude at 500 meters. Electromagnetic interference. What's that? Wait, what? What's happening? Drone 6 lost. Damn it. Maybe it was thunder or lightning. Fool! No one could possibly forget that roar. Seorang profesor yang bernama Martin mengatakan kalau Godzilla mungkin bisa bertahan selama ini adalah karena dia telah menjalani siklus yang terjadi setiap beberapa milenium. Godzilla scatters heavy radiation in the environment around it. Godzilla remains a unique genetic anomaly that even now we cannot compare to other organisms. It may be going dormant every few millennia. Or, over 10,000 years, it could have multiplied, and this could be the last surviving one. Godzilla's existence defies every established law of biology we know. So, we can't simply ignore the possibility that it could be immortal. Nah, di momen ini, Medvis kemudian memberitahu pihak komite kalau mereka mau nggak mau harus mengalahkan Godzilla. Medvis mengatakan kalau mereka udah mempersiapkan sebuah rencana yang disebut sebagai strategi anti-Godzilla, di mana Medvis menambahkan kalau dia juga udah siap untuk mengungkap siapa sosok di balik pembuat rencana anti-Godzilla ini. Namun, dengan dua syarat tentunya. Pertama, pihak komite harus mau mencabut semua tuduhan atas pembocoran informasi rahasia. Dan yang kedua, Kapten Haruo Sakaki harus dibebaskan. Nah, karena nggak punya pilihan, akhirnya pihak komite setuju dan Haruo pun dibebaskan dan diizinkan untuk mengusulkan rencananya ke komite pusat. Di dalam rapat itu, Haruo menjelaskan bahwa penyebab Godzilla menjadi nggak terkalahkan dikarenakan adanya semacam perisai, sebuah mekanisme pertahanan elektromagnetik yang digunakan dari dalam tubuhnya. Haruo yakin kalau perisai itu diproduksi oleh organ di tubuh Godzilla. Jika mereka memperhatikan dengan seksama pada saat Godzilla menyebarkannya, mereka mungkin bisa menentukan lokasi dari organ yang dimaksud. Intinya, ketika udah menemukannya, mereka harus menghancurkan organ tersebut dan mengirimkan EMP probe ke tubuh Godzilla sebelum organ tersebut kembali beregenerasi, yang mana itu juga akan secara teoritis menyebabkan tubuh Godzilla menjadi kelebihan energi dan kemudian membuatnya meledak. Tapi untuk bisa menjalankan misi tersebut, Haruo mengatakan kalau dia membutuhkan seenggaknya 600 orang untuk membantunya. Singkat cerita, 4 kompi pasukan kemudian dikerahkan ke permukaan bumi di bawah
bawah komando Galugu. Meskipun udah bebas, tapi Haruo masih harus tetap diikat. Dia ikut dalam ekspedisi itu di atas kapal yang dikemudikan oleh Kolonel Leland, Medvis, dan juga Mayor Belubi. Nah, akhirnya setelah menggunakan bom termobarik, mereka berhasil mendarat di berbagai titik dan langsung memulai mempersiapkan operasi anti-Godzilla. Profesor Martin lalu meminta izin kepada Leland untuk memimpin ekspedisi tim ilmiah masuk ke dalam hutan guna mempelajari flora dan faunanya. Haruo yang meminta untuk ikut serta juga diizinkan, tapi dengan syarat dia harus diawasi oleh seorang sersan yang bernama Yuko. Nah, ketika melihat Yuko seketika membuat Haruo menjadi kaget. Jadi baik Haruo dan Yuko ini dulunya itu sama-sama dibesarkan oleh kakek mereka, yaitu Daichi. Nah, di perjalanan Yuko menjelaskan kalau dia sendiri emang kepengen banget bertemu dengan Haruo untuk membicarakan perihal kematian kakek mereka. Yang pada saat itu pihak komite mengklaim kalau mereka telah mengambil semua bahan peledak yang dipasang oleh Haruo. Namun pada kenyataannya kapalnya meledak juga. Di mana hal itu membuat Yuko bertanya-tanya, apa jangan-jangan pihak komite emang benar-benar berencana untuk mengurangi populasi orang tua. Mendengar hal itu, Haruo jadi skeptis. Dia nggak percaya kalau semua orang di dalam komite itu jahat-jahat semua. Karena dia pastinya nggak mau gitu mencurigai teman-teman yang udah dia percayai. Next dari sana, tim tersebut kemudian menemukan sebuah bangunan yang udah hancur. Yang mana hal itu membuat mereka jadi tercengang. Pasalnya setelah 10.000 tahun, mereka masih bisa menemukan peradaban kuno umat manusia untuk pertama kalinya. Sementara itu, makhluk-makhluk reptil bersayap muncul dari dalam hutan. Mereka terlihat menerobos masuk ke base camp dan mulai menyerang para prajurit. Martin dan timnya yang mendengar kalau ada kejadian di markas mereka kemudian memutuskan untuk kembali. Nah, ketika sampai, mereka menemukan bangkai salah satu makhluk itu. Martin lalu memotong sedikit bagian giginya dan membawanya ke dalam kapal pendarat untuk dianalisa. Hasilnya, Martin menemukan kalau ternyata bumi udah berusia hampir 20.000 tahun sejak mereka meninggalkannya. Analisa selanjutnya menunjukkan bahwa makhluk dan tumbuhan dari hutan ini memiliki banyak kesamaan, yaitu sama-sama mengandung bahan logam. Martin juga mengatakan kalau makhluk bersayap yang menyerang mereka berasal dari genom yang sama dengan Godzilla. Jadi menurut dia selama 20.000 tahun DNA Godzilla udah menyebar ke flora dan fauna di bumi dan kemudian menciptakan semacam ekosistem baru yang dibangun di sekitar biologinya. Mendengar hal tersebut seketika membuat Kolonel Leland lalu memutuskan untuk meninggalkan dan membatalkan misi mereka karena dia merasa kalau bumi ini udah nggak layak huni. Akhirnya terjadi deh ketegangan antara Haruo dan juga Leland, di mana si Haruo nggak mau kalau harus menyerah untuk kedua kalinya. Tapi meskipun mereka berniat untuk kembali, ya mereka nggak bisa karena semua kapal pendarat udah rusak akibat serangan sebelumnya. Nah, mau nggak mau mereka harus bergabung nih dengan 3 tim pendarat yang lain yang ada di beberapa titik. Namun Medvis mengingatkan kalau jalur yang akan dilewati nanti merupakan lokasi yang sama di mana Godzilla dideteksi sering muncul. Singkat cerita, mereka lalu mulai bergerak dan berhasil bergabung dengan tim B dan juga C. Nah, saat mereka mulai berjalan kembali mendekati tim D, di sini Haruo sempat mengatakan, apa gunanya dia datang ke sini kalau mereka semua harus balik lagi? Medvis lalu menjelaskan bahwa baik Haruo maupun Leland tampaknya nggak memahami tujuan Godzilla. Dia mengatakan kalau selama bertahun-tahun bangsa Exif udah berkeliaran di luar angkasa, di mana mereka telah menyaksikan banyak peradaban seperti manusia menemui kehancuran di tangan makhluk yang mirip dengan apa yang disebut umat manusia sebagai Godzilla. Medvis percaya bahwa Godzilla adalah sebuah hukuman yang diberikan akibat kesombongan umat manusia. Nah, nggak berapa lama berselang, tiba-tiba Godzilla muncul dan terlihat akan menyerang mereka. Di momen ini, Medvis rupanya melepaskan Haruo dari ikatannya dan kemudian menyuruhnya supaya melakukan apa yang diinginkan oleh Haruo sendiri. Dengan cepat, Haruo lalu menaiki hoverbike, sementara Yuko, Medvis, dan Martin melakukan evakuasi tepat sesaat setelah kapal mereka terjatuh akibat panik setelah kemunculan Godzilla. Nah, setelah lepas landas, Haruo lalu mencoba menyerang Godzilla. Namun, karena kerusakan yang dihasilkan nggak cukup untuk membuat Godzilla menggunakan perisainya, di sini rupanya Leland memilih untuk membantu Haruo dengan menembaki Godzilla. Dengan serangan artileri seperti itu, membuat Godzilla terpaksa mengaktifkan perisainya. Namun, akibatnya Godzilla harus meledakkannya dengan napas atom.
Nah, dari serangan tadi, Galugu pada akhirnya mengetahui dengan tepat di mana lokasi organ elektromagnetik Godzilla yang ternyata itu ada di plat punggungnya. Nah, dengan unit yang tersisa, pihak komite lalu memberitahu Medfish supaya dia melakukan apapun untuk membawa kembali sebanyak mungkin orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Di sini, Medfish lalu menunjuk Haruo sebagai komandan operasi yang baru, di mana dari sana Haruo lalu memulai rencananya kembali, yaitu mereka berniat memancing Godzilla menuju ke celah sempit di mana di sana udah disiapkan beberapa jebakan. Singkat cerita, ketika semua perangkap udah disiapkan, pasukan Hoverbike langsung menuju ke lokasi Godzilla dan memulai serangan. Serangan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa, belum lagi sekawanan makhluk bersayap yang juga ikut-ikutan muncul dari hutan dan kemudian menyerang mereka. Di lain sisi, Haruo memerintahkan semua pesawat mendarat untuk mengalihkan perhatian Godzilla, di mana dari sana pesawat-pesawat itu lalu terbang di depan Godzilla dan kemudian menjatuhkan bom termobarik yang otomatis berhasil menarik perhatian Godzilla menuju ke lokasi jebakan. Singkat cerita, begitu Godzilla memasukinya, bahan peledak yang udah ditanam oleh tim Galugu kemudian diledakkan. Semua serangan lalu difokuskan ke arah Godzilla yang akibatnya menyebabkan Godzilla terpaksa menggunakan perisainya. Di momen ini, pasukan artileri berhasil mendeteksi dengan tepat kapan perisai Godzilla bakal terbuka. Dan ketika itu terjadi, boom, mereka melepaskan tembakan ke punggung Godzilla sehingga membuat organnya menjadi hancur. Namun karena jaringan di tubuh Godzilla bisa beregenerasi dengan cepat, maka otomatis perisainya juga bisa dipulihkan kembali. Mengetahui hal itu membuat Haruo nggak punya pilihan selain menghentikannya. Dengan menggunakan power suit, Haruo melompat ke punggung Godzilla dan kemudian menancapkan EMP probe. Di sini Haruo lalu memberitahu pasukan artileri supaya melepaskan tembakan di saat perisai Godzilla kembali terbuka. Nah, segera setelah mereka menembaki dan berhasil menghancurkan organ Godzilla untuk kedua kalinya, bersama dengan Haruo, beberapa pasukan lalu ikutan melompat dan kembali memasukkan EMP probe ke punggung Godzilla. Nah, dengan lebih banyak EMP probe yang masuk, maka tingkat energi elektromagnetik di dalam tubuh Godzilla menjadi semakin meningkat, di mana kemudian setelah pertempuran, Haruo dan yang lainnya terlihat memandangi sisa-sisa kehancuran Godzilla. Namun meskipun begitu, Profesor Martin sempat memberikan pendapatnya, di mana dia mengatakan kalau Godzilla yang baru aja mereka bunuh ini kemungkinan bukanlah Godzilla yang sama yang mengusir manusia dari bumi pada waktu itu. Martin juga berteori kalau Godzilla ini adalah cabang dari Godzilla yang asli yang kemudian mewarisi bentuk dan kemampuannya. Dan kalau itu benar, itu berarti kemungkinan juga masih ada lebih banyak Godzilla lain di dunia ini. Dan benar aja, tiba-tiba getaran kuat terjadi yang menyebabkan tanah di sekitar mereka menjadi berguncang. Dari hasil pengamatan, diperkirakan makhluk ini memiliki tinggi lebih dari 300 meter dan beratnya bahkan mencapai 100.000 metrik ton. Di mana hal itu kemudian membuat Haruo jadi bertanya-tanya, bagaimana bisa monster seperti ini dikatakan sebagai makhluk hidup? Nah, di saat Haruo memerintahkan semua orang untuk mundur, Medfish yang kebetulan berada di sisi lain melihat kemunculan dari Godzilla. Di sini, Medfish mengatakan bahwa rupanya raja dari semua monster akhirnya menunjukkan dirinya sekali lagi. Sementara itu, Godzilla yang menyaksikan manusia melarikan diri kemudian mengayunkan ekornya ke udara, sehingga menghasilkan gelombang kejut yang luar biasa yang tampaknya menghancurkan semua kendaraan manusia. Di momen ini, Haruo menyaksikan betapa ngerinya sosok Godzilla dari balik reruntuhan, di mana dia bersumpah akan membunuh makhluk itu sekali lagi. Beberapa waktu kemudian, Haruo terbangun di sebuah gubuk bersama dengan seorang wanita bertopeng yang berada di dekatnya. Ketika wanita itu melihat Haruo terbangun, dia kemudian berbalik dan melepaskan topengnya. Gimana? Lanjut nggak film yang kedua nih? Kalau iya, like dong, biar kita semangat juga. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao.
Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi, and I pass it off to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body.